cinta yang terucap lagi, saat cinta memudar. Lepaskan! Aku mau mencari anakku. Mencari kemana malam-malam begini? Ya kemana saja? Aku harus menemukannya. Dan aku harus membawanya pulang. Laweyan adalah sebuah perkampungan di kota Solo yang merupakan tempat hunian para pengusaha batik. Biasanya, rumah mereka besar dengan pekarangan luas dan tembok yang tinggi. Di tempat tertutup itulah semua kegiatan rumah tangga maupun kegiatan usaha dilakukan. Mereka seperti sebuah keluarga besar yang hidup secara eksklusif. Mereka bekerja sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Ada yang mengurus rumah tangga, tukang kebun, tukang bersih-bersih, dan lain sebagainya. Ada pegawai yang khusus bekerja berkenaan dengan usaha batik sang majikan. Sementara ada beberapa orang supir yang tugasnya mengantar barang-barang pesanan yang sudah jadi ke kota lain yang jauh, seperti Surabaya, Jakarta, bahkan sebagian diekspor melalui bandar udara. Sementara itu Pak Darmojo dan istrinya sedang sibuk menemani tamunya menikmati hidangan malam di ruangan dalam. Dilayani seorang pembantu perempuan. Bambang duduk berhadapan dengan Pusparini. Gadis itu tampak malu, seringkali menundukkan kepalanya. Itu loh Mbok Nah, ditambah sate kambingnya. Gulanya juga. Wis toh keluarkan saja semuanya. Monggo loh Mas Roso, ini sate kambing terkenal di Prenggading. Gulanya juga enak sekali. Monggo loh dicicipi. Ayo Pusparini, ini bakso dari Kali Larangan. Wah, sedapnya bukan main. Duduhnya, kuahnya itu loh enak sekali. Ayo toh, jangan dilihat saja. Injih boleh, matur nuwun. Ini sudah kok, memang enak baksonya. Tuh kan. Nanti kalau mau jalan-jalan, minta diantar saja sama Bambang ya. Iya Rin, jalan-jalan sama Mas Bambang, puter-puter kota Solo, ya toh. Injih boleh. Kuliahnya masih jalan terus toh Nduk? Sudah berhenti Bule. Loh? Setahun yang lalu. Soalnya saya repot membantu bapak dan ibu mengurus dagangan. Ndak apa-apa, perempuan sekolahnya tidak harus tinggi. Yang penting ada kegiatan positif. Itu Bambang juga sudah ndak kuliah kok. Dulu minta pindah ke Diponegoro Semarang, dapat setahun berhenti. Terus minta sekolah seni rupa juga malah cuma setengah tahun ya Pak yo. Nggak tahulah anak zaman sekarang ki kok podo males yo. Ya, mungkin mereka lebih senang membantu orang tuanya. Iya. Kalau orang tuanya kebetulan pengusaha seperti kita, ya, sekolah tinggi kalau tidak mendukung usaha warisan orang tua kan percuma. Iya betul. Benar Dek Dar. Biar tidak sekolah, kalau punya usaha yang omsetnya miliaran kan tidak apa-apa. Iya Mas. Zaman sekarang ini susah, tidak seperti dulu. Sekarang dokter banyak. Insinyur banyak, orang-orang pintar banyak. Iya. Jadi mereka pada bersaing. Banyak sekali orang-orang sekolahan nganggur karena tidak kebagian pekerjaan. Betul itu Mas. Lah, kalau kita ini kan orang kuno,
pengusaha batik yang sekolahnya paling banter tamat SMA. Tapi memang kita tidak fokus ke situ. Yang penting kan bagi kita produksi batik jalan terus, distribusi lancar, dan pembayarannya juga tidak macet-macet. Selesai toh. Semua pasti beres. Ayo tentu saja Mas Roso. Semua itu tergantung kita, ya toh? Hidup kalau mau susah ya susah. Mau dibuat enteng ya enteng. Oh ya jelas. Iya, yang penting mau usaha, ya toh? Ndak diam berpangku tangan, ndak hanya duduk-duduk di kantor, main handphone, ndak punya inisiatif. Malah akhirnya korupsi dan masuk penjara. Kan lebih baik jadi pengusaha seperti kita toh. Betul. Tidak pernah berhubungan dengan polisi, apalagi penjara. Iya, benar itu. Seperti itu contohnya. Kasus mafia pajak itu loh. Siapa tahu namanya itu? Gayus Tambunan. Gayus Tambunan itu kan anak muda, energik, sekolahan. Akhirnya apa? Ya ujung-ujungnya korupsi. Mau dapat uang banyak secara gampang. Tidak peduli lagi mana yang haram, mana yang halal. Iya Mas, betul itu. Loh, kok makannya sudah, Rin? Sudah kenyang sekali, Bule. Saya mau duduk-duduk di depan saja, cari udara segar. Ya wes, ayo Bang, temani Pusporin itu, biar kalian tidak canggung lagi. Dulu waktu masih kecil akrab sekali, kok sekarang malah seperti baru kenal toh. Ayo toh, ke depan sana. Atau bawa dia jalan-jalan, pakai mobil ibu saja ya. Bambang membawa mobil perlahan-lahan menyusuri jalan Slamet Riyadi, mengambil arah kanan menuju Mojo Songo. Hanya sesekali gadis itu bertanya tentang kota Solo yang terkenal sebagai kota tak pernah tidur. Bambang mengarahkan mobilnya menuju Kampung Serengan, masuk ke daerah Gading. Kemudian mengambil arah kiri menuju Sukoharjo. Jalanan semakin tampak sepi. Ini mau kemana saja, Thomas? Kita lihat-lihat saja suasana Solo baru. Ada apa di sana, Mas? Ya, macam-macam. Kegiatan malam hari. Ada kafe, bar, orang-orang berjualan. Ada juga orang-orang berjualan lesehan. Kita lihat saja. Asik juga kalau belum pernah menikmatinya. Bambang mengarahkan mobilnya ke sebuah kafe yang tampak ramai di pinggiran jalan. Baru saja dia memarkir mobilnya, seorang anak muda buru-buru menghampirinya. Rambutnya gondrong. Itulah sebabnya dia dipanggil Edi Gondrong. Wah Mas, tadi saya kontak kok nggak mau nyaut. HP-nya melpok terus. Aku lagi sibuk ngurus ini, saudaraku dari Jogja mau jalan-jalan. Waduh, Mas Bambang punya saudara cantik banget. Siapa namanya Mas? Sudahlah, tidak usah macam-macam. Kamu panggil-panggil saya mau apa? Ha? Mas, ada yang kasih tahu katanya. Jangan lupa untuk subscribe, like and share Tadi sore Mas, channel. Semula dia ragu-ragu, lalu disusul. Ternyata benar, dia Vega. Laki-lakinya anak Yamaha. Sudahlah, kita urus saja nanti. Mau lihat-lihat ke dalam dulu, Rin? Mau minum dulu? Tidak usah, Mas.
tadi sudah minum. Kita pulang saja yuk, aku sudah ngantuk. Atau mungkin kau pengen merasakan makanan lesehan? Enggak. Tidak usah. Sudah kenyang sekali. Besok saja ya, kalau masih ada waktu. Bambang lalu menyuruh Edi Gondrong pergi setelah menyelipkan selembar ratusan ribu ke kantongnya. Setelah itu, dia naik mobil dan meninggalkan halaman parkir kafe. Mobil yang dikendarai Bambang kembali meluncur meninggalkan Solo Baru. Setelah melewati Tugu Batas Kampung Gading, dia ambil arah kiri melintasi jalanan di daerah Kadipolo. Setelah itu, dia mulai memasuki Laweyan. Bambang banyak termenung di dalam mobil. Sekali waktu, tampak Pusparini melirik ke arahnya. Vega itu siapa, Thomas? Teman. Bagus namanya ya, Vega. Dia pacar Mas Bambang ya? Bukan siapa-siapa. Perempuan di mana-mana sama ya. Kalau punya wajah cantik, tingkahnya selangit. Kayak nggak ada lagi yang mengunggulinya. Jadi Vega itu cantik ya, Mas? Sudahlah, aku tidak mau bicara soal perempuan cantik. Akhirnya, mobil yang dikendarai Bambang memasuki halaman rumah Pak Darmojo. Lampu depan rumah sudah gelap. Rupanya penghuninya sudah masuk kamar masing-masing dan terlelap. Bambang mengantarkan Pusparini sampai ke depan pintu kamarnya. Setelah itu, dia kembali menyelinap ke belakang menemui Rukmini yang tampaknya belum tidur. Belum tidur, Min? Kok lama banget, Thomas? Kemana saja, toh? Jangan cemburu, tidak baik. Pusparini itu putrinya Pak Deroso, teman bisnis bapakku. Baru enak sekarang. Loh, apa tadi kurang nyaman? Jalan-jalan sama perempuan kota yang baunya harum. Apa masih kurang nyaman? Aku tidak suka perempuan macam Pusparini. Terlalu kurus, terlalu sopan. Aku lebih senang perempuan yang sedikit urakan seperti kamu, Rukmini. Aduh, jangan Mas. Jangan apa? Jangan berhenti. Mas, iya toh, Mas. Esok harinya, setelah sarapan pagi, Pak Roso dan putrinya pamit mau meneruskan perjalanan ke Pekalongan. Bambang terpaksa bangun untuk mengucapkan selamat jalan. Setelah mobil Pak Roso bergerak meninggalkan halaman, Bu Darmojo langsung mencolek pundaknya. Bang, gimana semalam? Kamu ajak kemana saja Pusparini? Dia senang dak? Kamu tidak membuatnya kecewa toh? Bang. Dengar baik-baik ya, Bang. Pusparini itu anaknya juragan batik besar, distributor batik, bahkan relasinya sampai ke luar negeri loh. Ibu. Kalau kamu bisa mendekati Pusparini, menggait hatinya, dan kalian bisa menjadi suami istri. Waduh. Baru jempol itu namanya. Ibu itu ngomong apa sih? Artinya, usaha kita akan semakin maju pesat. Tidak ada pengusaha batik Solo yang mampu menyaingi kita lagi, ya toh? Bagaimana? Pusparini senang kamu ajak jalan-jalan. Tanya saja sama anaknya, Bu. Loh, Bang. Bocah kok tidak punya sopan santun sama sekali. Diajak ngomong sama orang tua malah ngeloyor pergi. Aku ini kan ibunya toh. Kok dianggap seperti angin lalu? Bambang kembali masuk ke kamarnya. Tapi baru saja dia merebahkan tubuh di atas kasur, terdengar HP-nya berbunyi. Ya, ada apa, Ed? Sudah tahu rumahnya? Oh, dia usaha bengkel motor. Palur. Iya, boleh. Tunggu sebentar. Aku akan datang. Pokoknya kita cari sampai ketemu.
Aku ingin tahu laki-laki seperti apa dia berani mendekati Vega. Bambang segera mengantongi HP-nya, menyambar jaket dan pergi ke garasi mengeluarkan sepeda motor. Bambang melaju dengan motor kebanggaannya di atas jalan raya. Setelah belok beberapa kali, dia berhenti di depan rumah bercat hijau muda di Kampung Semanggi. Tak lama kemudian, Edi Gondrong muncul. Mas, langsung saja ke Palur. Saya sudah tahu bengkelnya. Nah, kita temui saja orangnya. Cepat naik. Iya, Mas. Ada apa, Mas? Apanya yang rusak? Mau nambah angin? Kayaknya ban belakangnya agak kempes tuh, Mas. Mukamu itu yang kempes. Lah, kok marah-marah, Mas? Kamu yang punya bengkel ini, hah? Bukan, Mas. Lalu punya siapa bengkel ini? Punya Mas Jarot. Vega sering kemari ya? Vega? Maksudnya Vega Larasati? Iya, dia sering kemari. Iya, beberapa kali. Tapi urusannya sama Mas Jarot, Mas. Saya nggak tahu apa-apa. Kamu cecungunya Jarot? Gedibalnya Jarot? Hah? Bukan, Mas. Kami berteman biasa. Memang ada urusan apa dengan Mas Jarot, Mas? Lalu ini sepeda motor siapa? Punya Pak Jumadi, langganan. Knalpotnya bocor, minta diganti baru. Ada apa, Mas? Jangan. Bilang sama Jarot, Bambang Wisanggeni yang datang. Ini kartu nama saya. Kalau dia tidak terima, mau marah, suruh datang ke rumah saya. Aduh, kok jadi begini, Mas? Saya harus bilang apa sama Pak Jumadi? Dan jangan lupa katakan sama Jarot, jangan sekali-kali dia berani mendekati Vega. Aduh, apes hari ini. Harus ganti kaca spion. Ini spakbornya juga penyok-penyok. Gila orang itu. Mas Jarot harus hati-hati nih. Sepertinya Mbak Vega bawa masalah. Apa begitu ya? Gadis cantik selalu bawa masalah. Sambil bersungut-sungut, Slamet mencopot kaca spion yang sudah pecah berantakan. Dia tahu anak muda seperti Bambang pasti punya kelompok atau geng. Mereka terkenal sering membuat keributan. Bahkan banyak yang terlibat narkoba dan berurusan dengan polisi. Slamet terus menggerutu. Saat sedang membersihkan pecahan kaca, Jarot datang. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri kedua Sandiwara Radio Kasih Sepanjang Jalan. Kali ini didukung oleh para pemain Bambang Jeger sebagai Bambang Wisanggeni, Siska Jawa sebagai Bu Darmojo, Kasdu Dewa sebagai Pak Darmojo, Anik Paradito sebagai Nimas Ajeng Pusparini, Naryo Ireng sebagai Pak Roso, Endang Ayu sebagai Rukmini, Bimo sebagai Slamet Wahono, Herman Wijaya sebagai Edi Gondrong, dan Neni Sumardi, pembawa cerita. Apa yang akan terjadi kemudian? Bagaimana sikap Jarot menghadapi insiden kecil di bengkel motornya? Silahkan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Demi cinta yang selalu di dalam hidupku, setulus jiwaku mencintai dirimu. Hanya waktulah yang membawamu kembali. Berjanjilah takkan terlepas lagi. Terima kasih sudah menonton video di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share SD Job Channel.